Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anissa, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, dan selamat berjumpa dengan kami di Pondok Kesah Ayumi. Kebetulan hari ini kita memiliki narasumber yang bagi kami beliau sangat penting sekali berkaitan dengan Pondok Kesah Ayumi juga dan kiprah beliau di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Dr. Muhammad Chandra. Terima kasih Pak ya sudah sampai di Kutai Kartanegara. Suatu kehormatan bagi kami. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan semangat ya. Pagi-pagi sudah ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sempat kaget Pak tadi kami ditamuin pagi-pagi dengan orang penting bagi kami di Kutai Kartanegara. Sejak kapan Pak ada di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur sejak 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Ya. Wah gitu ya. Baru hari ini nyempatkan ke Kutai Pak ya? Ya. Pak ya? Ya, kami tujuan utama adalah melakukan kajian untuk penyelenggaraan kearsipan di IKN. Oh gitu Pak ya. Aduh, sudah sejauh itu untuk IKN Pak Sumitro ada di Kalimantan Timur. Sebelumnya Bapak kan ada di Direktur Pembina Wilayah 1 Pak ya? Ya, Kembali Pak ya? kearsipan daerah dari Kalimantan sampai Papua. Oh gitu Pak ya? Daerah 1 ya. Sekarang Di Pusibang. Bang, tetap di Arsip Nasional juga Ya, Pak ya? tetap alhamdulillah tetap di Arsip Nasional. Iya, alhamdulillah lah Pak, udah bisa nyampe di Kutai Kartanegara. Yang tadi kami berharap tahun-tahun sebelumnya semenjak Bapak masih menjabat sebagai Direktur Pembina Wilayah 1 Kalimantan, harapannya sudah bisa bertemu kita Pak ya. Tapi baru hari ini bisa ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pak, bagaimana kesan Bapak setelah tiba di Kutai Kartanegara? Ya, jadi terima kasih Bu Yuli. Ini kesan saya yang pertama, memang sebelum saya mendengar Kutai Kartanegara itu hal yang luar biasa yang buat saya memang harus berbuat banyak untuk Kutai Kartanegara karena ini merupakan daerah yang tua, peninggalan sejarahnya banyak. Nah, karena itu saya walaupun ketika sebagai Direktur Kearsipan Daerah 1 saya sudah programkan tapi belum sempat ke sini. Nah, sekarang lah saya akan bayar ya mimpi saya waktu itu untuk melihat. Karena begitu berkesan, saya luangkan waktu hari ini untuk ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, kami juga merasa senang sekali dengan kehadiran Bapak hari ini, khususnya teman-teman yang sudah berkiprah di bidang kearsipan Pak, khususnya Arsip Paris dan teman-teman pengelola kearsipan yang ada di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Izin Bapak, ini kita live juga di Facebook dan akan kami tayangkan juga di channel YouTube kami, channel Pondok Kesah Ayumi. Pak, kira-kira menurut Bapak waktu itu Pak ya, perkembangan di Kutai Kartanegara tentang kearsipan bagaimana? Kan Bapak yang paling tahu nih, Bapak yang paling pastinya lah paling memahami dengan kondisi Kutai Kartanegara menurut penilaian seorang Direktur Pembina Wilayah 1. Ya, jadi Bu Yuli, memang urusan kearsipan ini kan urusan wajib bagi pemerintah daerah itu berdasarkan Undang-Undang 23. Namun kami lihat, nah karena waktu itu belum sempat ke sini, kami lihat hasil pembinaan dan juga pengawasan, sepertinya urusan wajib itu belum wajib diurus. Begitu juga di Kutai kelihatannya belum kelihatan bergerak maju lah. Namun saya melihat karena momentumnya pindahnya ibu kota di Kalimantan Timur ini mau nggak mau kita harus lari maju. Yang saya lihat dengan kreativitas dan semangat yang ada ini saya bisa acungkan jempol gitulah. Karena urusan itu memang harus dikawal dengan semangat yang tinggi dan kreativitas. Mudah-mudahan dengan support dari pimpinan-pimpinan teratas ini membuat kami yang ada di posisi sekarang ini lebih semangat lagi Pak untuk terus melanjutkan. Ya Bu, mau tidak mau memang pusat karena ini ibu kota negara. Itu kami pastikan bahwa ini prioritas. Nah karena itu saya meminta pada kawan-kawan di Kearsipan Daerah 1 waktu itu untuk prioritaskan Kalimantan Timur. Nah Kalimantan Timur yang paling dekat lagi kan berarti ada
provinsi, ada kota Samarinda dan Kutai. Kutai ini kan membawa nama besar ya dulu, dari dulu udah dikenal orang. Jadi karena itu memang waktu itu ya kita dorong, ayo kita bantu, ada kita dukung, ya kita ajak lari mereka agar apa? Karena indikator keberhasilan kita itu ketika binaan kita udah berhasil. Demikian Bu. Iya, kami juga merasakan hal yang sama Pak ya. Waktu itu sepertinya kita dipacu untuk terus berkreativitas gitu kan. Yang memang tanda kutip Pak ya, kearsipan ini dipandang sebelah mata. Tapi itu bukan suatu hal yang harus menghambat kita untuk terus bergerak maju untuk menyelamatkan arsip negara ini. Justru kita termotivasi semangat kita untuk bagaimana supaya hal-hal yang dianggap biasa saja ini menjadi hal yang luar biasa untuk penyelamatan negara. Dan saya terasa sekali kalau di Zoom itu kalau Pak Sumitro lagi bicara itu saya paling serius kok. Karena saya mendengarkan sekali apa sih ini yang dimaksud dengan Bapak ini sebenarnya. Tapi itulah yang membuat kita tuh terus merasa harus bergerak terus seperti itu. Iya Bu. Jadi urusan kearsipan ini sebenarnya tidak hanya sederhana soalan administrasi perkantoran, tapi administrasi penyelenggara negara di satu sisi ya. Itu kalau arsip dinamis ya. Tapi di satu statisnya ini luar biasa. Ini warisan budaya identitas yang berguna untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi tidak bisa tegak negara itu kalau arsipnya tidak tegak. Itulah menjadi semangat kami kenapa kami hadir di sini melakukan kajian kebijakan penyelenggaraan kearsipan ikan. Kami kemarin di PUPR di balai, beberapa balai ada hadir kepala dan stafnya itu untuk memberikan penguatan bahwa sejak peletakan jauh sebelum peletakan batu pertama di ibu kota negara ini arsip harus ada. Karena nanti jangan sampai ketika ibu kota negara berdiri nanti suatu saat secara formil kita diragukan karena arsipnya tidak terpelihara dengan baik. Ya itu tadi pemirsa beberapa hal yang memang kita dengarkan dari Pak Muhammad Sumitro, bagaimana pentingnya arsip apalagi kita sudah memasuki ibu kota negara yang memang pusatnya ada di Kalimantan Timur dan juga Kutai Kartanegara ini terkenal dengan sejarahnya Pak ya, sebagai kota kerajaan tertua di Indonesia. Nah gitu juga yang sedang kami lakukan sekarang, kami sedang berusaha 5 tahun terakhir kita berbicara tentang pembinaan persiapan prasarana untuk semua kearsipan yang ada di Kutai Kartanegara, dan tahun kemarin Pak kita akan memulai tentang penyelamatan arsipnya. Alhamdulillah. Dan ada beberapa OVD yang sekarang sudah berbenah tentang penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah. Yang memang di dalam kesempatan yang ada ini kami ada kekurangan Pak di dalam kami bergerak untuk penyelamatan arsip. Kami masih terbentur dengan sarana bangunan default yang sekarang kami gunakan oleh standar minimal. Yang tadi rencana mau dibangun agak kita pending, agak sedikit travel Pak di situ yang mungkin tahun depan kita usahakan itu bisa terbangun dengan maksimal seperti standar nasional. Kami juga berharap kepada pembina kami itu jangan pernah lemah juga untuk seperti Pak Sumitro zaman dulu. Selalu ada waktu untuk Zoom. Artinya kami itu jangan sampai kayak orang apa ya Pak ya, kehilangan orang tua seperti itu kan. Namanya kabupaten Pak ya, ada beberapa pembina di atas kami nih yang kami butuhkan selalu intens memberikan motivasi untuk kami bergerak seperti itu. Ya mudah-mudahan ada Pak Sumitro yang lainnya nanti. Ya Bu, ya insyaallah pasti ada lah. Insyaallah ya. Karena ketika kita melihat kearsipan ini, katakanlah ada yang melihat kacamata sebelah mata, ini memang menjadi pemicu dan pemacu juga bagi kita. Jadi prinsip saya, orang akan melihat kalau hal itu ada yang dilihat. Kemudian orang akan melirik kalau memang ada yang menarik. Dan orang akan datang kalau ada manfaat. Jadi itu yang harus kita ciptakan. Jadi kelihatan, menarik, bermanfaat. Jadi kalau arsip kan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bukan hanya pemerintahan, tetapi kehidupan negara ini sesungguhnya. Jadi karena itu kita selamatkan arsip negara. Iya, luar biasa sekali ya.
Iya Pak, ada yang ingin kami sampaikan berkaitan dulu Sri Kandi ya Pak ya. Ya. Pasti Bapak senyum tuh tentang Sri Kandi. Sri Kandi sekarang kami mau sampaikan saya Pak, posisi sekarang sudah monitoring dan evaluasi oleh Arsip Nasional. Kebetulan kita sudah ya mengikuti terus Pak perkembangan tentang aplikasi itu, dan kami juga sudah menggerakkan seluruh OVD dan admin kabupaten yang ada di Kutai Kartanegara. Insya Allah mungkin bulan November kita akan launching Pak. Insya Allah kita akan menggunakan koresponden sesuai yang ada di aplikasi Sri Kandi. Nah itu informasi tambahan terkait dengan program kerja Pak Sumitro dulu yang mendampingi wilayah Kalimantan khususnya Kutai Kartanegara. Saya cukup senang mendengarkan ini, berarti apa yang janji kita dulu berarti udah akan terwujud gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menggerakkan juga lingkungan sekitarnya, karena dulu kami menentukan pilot project. Pilot project salah satu Kukar. Nah Kukar ini harapannya akan menggerakkan lingkungannya. Karena di Kalimantan Timur sebenarnya target kami adalah menggerakkan di seluruh bumi Purniawangi. Iya. Ya, Kukar, Kutai Kartanegara ini tidak ada yang nggak kenal karena kerajaan tertua. Dan karena itu kita memberikan penguatan kepada dinas itu dengan kebijakan-kebijakan yang memang sedang ditargetkan oleh pemerintah. Apalagi ditambah lagi ini tuan rumah ibu kota negara. Insya Allah Pak, kami akan terus maju ke depan dengan segenap jiwa dan raga, kata teman-teman Arsip Faris. Karena itu satukan jiwa dan raga. Iya. Banyak SDM kearsipannya tidak menyatu jiwa dan raganya. Karena itu marilah kita satukan jiwa dan raga untuk terus berjuang. Ada 2 pertanyaan saya lagi Bapak sebelum kita akhiri wawancara kita hari ini, tentang Pondok Kisah Ayumi. Iya, kebetulan ada di samping kita itu piagam penghargaan. Waktu itu saya mengikuti pendidikan di LAN, kita mendapatkan peringkat kedua Bapak. Dan ada di dalam video tayangan saya itu ada ucapan dari Pak Sumitro atau semacam support dari Pak Sumitro. Kira-kira Bapak melihat itu waktu memberikan support itu apa Pak sebenarnya yang ada di pikiran Bapak tentang Pondok Kisah Ayumi? Ya, jadi proyek perubahan Pondok Kisah Ayumi itu merupakan suatu inovasi di bidang kearsipan seiring dengan sekarang ini memasuki era multimedia atau eranya elektronik atau eranya digital. Jadi selama ini kita selalu monoton pendekatannya. Jadi arsip disampaikan sebiasa-biasa saja. Nah, apalagi dengan keterbatasan. Ya kita harus akuilah sumber daya kita terbatas. Tadi sampaikan sarana terbatas, anggaran terbatas, SDM terbatas. Sementara wilayah binaan kita luas. Arsip negara itu bukan hanya milik lembaga negara, termasuk masyarakat, organisasi politik, lembaga pendidikan. Nah ini hanya bisa dijangkau dengan cara yang tidak biasa. Nah Pondok Kisah Ayumi ini menghadirkan cara yang berbeda. Jadi saya kira ini baru satu-satunya ya di Republik kita tercinta ini yang menyampaikan seperti ini. Nah makanya saya dukung, karena ini merupakan suatu langkah yang luar biasa. Kita duduk bicara di sini mungkin 5 menit, tetapi didengarkan oleh ini kan memberikan pencerahan. Saya kira bukan hanya dikatakanlah Kutai, bisa jadi dilihat juga oleh yang lain. Nah jadi ini hal yang memang harus dilanjutkan, ini luar biasa. Kita strategi kreativitasnya keren. Saya pikir dulu ibu latar belakang penyiar gitu kan. Kenapa punya kesan ini? Ternyata inisiatif seperti ini mudah-mudahan bisa direplikasi oleh yang lain. Karena urusan kearsipan ini persoalannya sebenarnya bicara komunikasi. Arsip itu hanya ada di depo, tidak dikomunikasikan. Makanya dalam kegiatan kearsipan itu ada namanya mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi. Ini adalah metode yang sangat baik untuk itu. Jadi mengkomunikasikan arsip. Nah, ini yang tidak. Nah, kita kalau mengandalkan pola biasa-biasa, saya kira 10 tahun atau 10 kali kita pensiun belum ada perubahan. Saya kira ini luar biasa, Bu. Iya, alhamdulillah. Karena saya juga merasa dengan dukungannya Pak Direktur waktu itu ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Tidak ada penolakan seperti itu kan. Jadi
tidak ada penolakan untuk memberikan statement tentang Pondok Kesah Ayumi, dan apa yang beliau sampaikan hari ini itu terjawab sudah, karena menurut pemikiran saya berkaitan dengan kinerja saya pada saat itu adalah suatu benturan di lapangan yang dengan keluasan wilayah binaan, jumlah yang kita bina dan kita awasin, kondisi COVID-19 waktu itu Bapak, terus tentang informasi yang kita tidak selalu bisa datang setiap saat memberikan penjelasan. Makanya dengan media ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, itulah cara kami memberikan informasi seluas-luasnya. Nah justru itu kebutuhan saat sekarang. Jadi arsip itu, ukuran arsip itu kan sebenarnya bukan seberapa banyak yang kita simpan, tapi seberapa banyak yang mendapatkan manfaat. Apa yang kita simpan itu sebenarnya menjadi tidak berguna apa-apa kalau manfaatnya tidak bisa dinikmati. Insya Allah, mudah-mudahan lancar terus Pondok Kesah Ayumi ya. Jadi dua rasa terima kasih saya hari ini pemirsa. Satu, kehadiran beliau sebagai pembina wilayah satu Kalimantan dan Bali dan Papua waktu itu. Dan hari ini pun beliau hadir dengan Pak Sumitro yang juga masih di Arsip Nasional Republik Indonesia yang sekarang datang dengan kajian tentang IKN, dan khususnya buat saya pribadi itu tentang dukungan Pondok Kesah Ayumi yang menurut beliau juga ini mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan saja teman-teman yang lain juga bisa menggunakan media ini sebagai transformasi digital untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Ini yang terakhir saya jadi ya Pak. Apa pesan Bapak khususnya kami Lembaga Kearsipan Daerah saat ini, dan khususnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sebagai pencipta arsip? Ya, jadi harapan saya ini juga pesan kali ya. Urusan kearsipan itu tidak dilirik orang, karena itu kita harus membuat menarik, tidak perlu seksi, jadi menarik. Nah karena itu terus melangkah, lakukanlah perubahan, tingkatkan kreativitas. Nah lembaga ini memiliki kewajiban untuk mengelola arsip statis dan juga tentunya memberikan pelayanan, tetapi juga ada tanggung jawab melakukan pembinaan kepada pencipta arsip, baik katakanlah organisasi pemerintah, kemudian organisasi politik, ada badan usaha, kemudian masyarakat. Nah jadi karena itu janganlah kita berfokus katakanlah berdiam di kantor ini, lakukanlah perubahan-perubahan pembinaan kepada pencipta arsip. Nah berarti karena keterbatasan tadi yang kita sampaikan, kita harus sadar bahwa kita punya keterbatasan, tetapi kalau setiap saat kita melangkah, insya Allah ada jalan. Bagi saya tidak ada jalan buntu ketika pikiran kita sudah selalu mencari solusi. Iya pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Bapak Dr. Muhammad Sumitro dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yang mana sudah beberapa hal disampaikan beliau terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah dan tugas masyarakat di luar sana khususnya sebagai pencipta arsip. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di daerah berhak dan bertanggung jawab atas arsip yang tercipta di Kutai Kartanegara sebagai warisan leluhur. Dan pemirsa, kami nanti akan membawa Bapak Dr. Muhammad Sumitro keliling, yang kebetulan beliau belum tahu bahwa kita itu memiliki ada 4 gedung yang sekarang kita itu kalau kerja mondar-mandir sebenarnya Bapak. Kami belum ada gedung yang mumpuni yang bisa kita pakai untuk bekerja satu dinas. Kita ada, kalau tidak ada 4 gedung. Ada depo arsip kita internasional, ada ruang kepala bidang kita yang di seberang sana, ada yang di sini kita gunakan sebagai kesekretariatan, dan kita juga ada perpustakaan umum yang terpisah juga dari tempatnya. Sementara karena kami memiliki depo arsip cuma standar minimal, kami memiliki gedung yang sedang direnovasi di perumahan DPRD Bukit Biru Pak, kalau di sini kami nyebut. Kalau tidak salah rampung dalam 1 bulan ini, akan segera masuk sapas-sapas pendukung ke sana untuk menghimpun atau menyimpan seluruh arsip yang kategori pembubaran, pemusnahan, penyerahan arsip statis, mungkin semua akan ada di sana.
Dan rumah itu dengan Bapak Sekda diberikan kesempatan kepada seluruh OPD untuk dimiliki sebagai record centernya OPD masing-masing. Jadi kita nanti akan coba bawa keliling dulu Bapak Profesor Dr. Sumitro, dan mohon izin Bapak berkenan biar keliling-keliling dulu di sini. Ya, itu tadi kami juga ini sebenarnya merenovasi beberapa ruangan. Mungkin kehadiran Bapak nanti akan melihat sedikit tumpang-camping ya Pak ya. Dan ada ruang rapat kita gunakan ini, kita semuanya agak inilah, tapi kita mau kelarkan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan. Dan Bapak mudah-mudahan nanti bisa datang lagi. Ya, insya Allah. Ada pepatah bilang kalau sudah minum air mahakam pasti akan kembali. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur dan sehat gitu ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih sekali ya Bapak ya. Sama-sama, mudah-mudahan nanti Yuli. setelah Bapak di sini, Bapak kembali juga dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Itu tadi pemirsa, terima kasih. Mungkin sampai di sini salam kami. Mungkin salam arsip dulu ya Pak ya. Oke. Salam arsip. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.